Oke, mana ya? Oke, sudah terekam baik. 27. Saya lihat dulu ini ada siapa saja di sini. Ada Salma. Salma sehat ya? Bisa terdengar suara saya ya. Nafil, ada Nafil, mudah-mudahan sehat. Patriana kok cuma kelihatan ininya aja. Nah, itu Patriana. Muhammad Bintang, pada ngeblur ini. Ratu Saiba. Oke, kok kelihatan cuma ininya aja. Alia, oke sehat. Sarli, Farhan. Nah, Farhan ada pada mandi belum ini? Mudah-mudahan mandi semua ya. Jangan-jangan mentang-mentang kita pembelajaran hari ini pagi tidak sempat mandi atau sarapan. Ikrima ada, Muhammad Aditya, Windy, Rahma, Najwa, Destiana, Barok, Gabriel Putri, Marsal Adika, Ikrima Nurul. Oh ini udah tadi. Oke. Bapak screenshot dulu biar ya. Baik, sebentar ya. Saya cek dulu. Baik, untuk ini kita sudah 5 menit ya berjalan. 5 menit berjalan. Kita mulai saja ya. Bapak sudah menyapa kalian. Saya minta sudah 28. Kita total berapa sih kalian? Kelas 36 ya? 36 ya, Pak. Oke, ya. KM-nya siapa? Saya lupa nih. Untuk IPA 5. Saya, Pak. Nafil. Oh, Nafil. Oke, Nafil. Terima kasih. Oke, baik. Mudah-mudahan ini alhamdulillah nih saya luar biasa saya bisa apa kalian bisa ketemu saya di Zoom karena udah lama banget nih saya nggak ini waktu masalahnya waktu nih selalu terhalang jadi tiap mau Zoom kadang-kadang jadwalnya bentrok dengan kegiatan-kegiatan lain. Mudah-mudahan selanjutnya ke depan kita bisa ya tidak harus setiap pertemuan ya, minimal Bapak juga ngerti untuk Zoom itu juga kalian pasti kuotanya juga terbatas gitu. Jadi Bapak harapkan karena untuk sekarang ada PTMT ya, jadi bisa di combine gitu, di blended gitu, di blended. Nah baik, Nabil ya, satu dari Nabil ya, Nabil. Sok mangga Nabil, untuk KM-nya kita mulai pertemuan hari ini dipandu dulu untuk berdoa bersama ya. Ya, sebelum memulai pembelajaran kali ini, angka baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih ya Nabil. Nabil ya tadi ya, Nabil. Baik, terima kasih Nabil. Nabil, Pak. Nabil, bukan Nabil. Ya, sorry semua, maaf, punten. Ya, terima kasih. Kemudian nanti kita 60 menit kita manfaatkan dengan pembelajaran efektif karena kita tahu pembelajaran PTMT pun sama ya, PTMT pun kita cuma 40 menit karena terkendala 40 menit itu dari waktu dan pertemuan juga tidak semua hadir, maka di sini kita manfaatkan di Zoom maupun dengan waktu 60 menit terpotong dengan yang lain-lain. Ya. Baik, Bapak ingatkan kembali nih materi kemarin, minggu kemarin, materi-materi sebelumnya, sebelum nanti akan ada pembahasan mengenai materi apa hari ini sih? Materi terkait tentang gambar teknik proyeksi atau gambar mistar. Nah, Bapak ingin sedikit kita flashback ke belakang. Kita mengingat kembali materi yang terakhir itu kita pembahasan terkait dengan materi modifikasi dua dimensi ya. Kemarin itu teknik akuarel ya, teknik akuarel. Nah,
Mungkin pertanyaannya begini, Pak, kemarin kita belajar teknik akuarel, teknik lukis, kenapa sekarang kita masuk ke materi gambar teknik? Mungkin secara teknik, secara teknikal sedikit berbeda. Betul. Kalau ada pertanyaan seperti itu, intinya begini. Gambar teknik ini mungkin sudah kalian hasil rangkuman kalian kemarin gimana? Dari rangkuman yang sudah Bapak tugaskan satu, kemudian dari tugas foto ya yang kalian kirimkan ke Bapak melalui WA, itu gimana? Ada yang mau kasih tanggapan nggak terkait dua tugas kemarin itu? Satu deh, saya mau tahu yang ada satu pertanyaan buat kalian, bukan pertanyaan tapi sebagai inilah pengingat. Kalau untuk tugas rangkuman sendiri itu gimana? Kalian eh, paham nggak dengan tugas yang diminta dengan merangkum tugas materi proyeksi gambar proyeksi itu? Dibaca pastikan ya, pada saat kalian mencari materi pastikan secara nggak langsung kalian membaca materi itu walaupun sedikit, minimal ada yang dipahami. Ada yang mau bantu Bapak nggak? Siapa di sini yang bisa menjelaskan dari materi yang dirangkum itu apa yang bisa didapat di situ? Coba enggak? Siapa? Pak, saya mau coba. Oke, siapa? Patriana. Patriana, oke, sebentar Patriana. Oke, sok mangga Patriana. Tapi ini menurut saya Pak, kalau Gak menurut apa-apa. saya mah gambar proyeksi itu kayak gambar yang kayak kelihatan real gitu. Terus jadi dikasih bayangan-bayangan supaya seakan-akan si gambar itu tuh kayak real gitu. Oke, baik. Menurut Patriana ya, Patriana. Oke, menurut Patriana gambar itu seperti gambar real yang ditambahkan dengan bayang-bayang. Oke, real dan bayang-bayang. Ini mudah-mudahan ini kelihatan nggak kalian whiteboard di belakang saya? Mudah-mudahan kelihatan ya. Real, bayang-bayang. Oke, baik. Ada lagi yang menambahkan? Atau gini, ini satu tadi pertanyaannya terkait dengan materi. Yang kedua, ada yang bisa membantu juga nggak terkait yang foto? Nah, tugas kedua yang foto yang kalian kirimkan ke Bapak. Pada saat kalian, nah ini pertanyaannya, ingat ya. Pada saat kalian mencari foto itu, kemudian dikirimkan ke Bapak, apa yang menjadi acuan Bapak? Ini loh Pak, foto yang terkait dengan gambar perspektif itu seperti ini. Nah, itu. Coba bisa dijelaskan nggak? Boleh. Siapa yang mau bantu? Kalau tadi kan tentang rangkuman tadi ya. Nah, sekarang terkait dengan foto, tugas foto itu. Saya lihat hampir setengahnya sudah mengirimkan tugas foto ke saya. Nah, pertanyaannya, foto yang sudah kalian serahkan itu yang menjadi acuan bahwa menurut kalian, ini Pak, foto ini bentuk dari bentuk dari gambar perspektif seperti ini Pak gitu. Atau mau saya tunjuk? Gambarannya Enggak soalnya ya? bangunan. Oke, siapa Terus tadi ya? sama- Masih Patriana ya? Iya, Oke. gambarnya itu soalnya kayak gambar bangunan, terus ada bayangannya sama sisi kanan kirinya tuh kayak kelihatan gitu loh. Oke, Kalau itu seakan-akan itu tuh bangunannya nyata. oke. Berarti itu untuk yang foto ya? Untuk foto ya? Jawaban yang foto ya? Ya. Oke. Bagus Patriana. Yang lainnya selain Patriana, boleh. Siapa? Mungkin view-nya Pak. Jadi gambar Siapa nih? Siapa nih? Nafil Pak. Nafil. Oke, bentar Nafil. Di sini Nafil mana sih? Oh ini. Oke, Nafil. View-nya Nafil ya. Ya. Oke, bagus Phil. Apa yang dipaparkan tadi oleh Patriana dan Nafil bagus. View ya, view. Jadi dalam objek gambar itu betul view ya. Jadi apa yang dilihat kan gini, pada dasarnya gambar perspektif itu refleksi dari pandangan seseorang atau cara melihat kita terhadap suatu objek yang dihasilkan atau dipindahkan ke dalam bentuk gambar gitu, bidang gambar. Nah,
gambar atau objek atau ruang atau apapun yang kita lihat melalui mata kita itu nanti akan dipindahkan ke dalam bentuk gambar di bidang gambar, itu dilihat pada sudut pandang atau view. Makanya kemarin, kemarin itu tidak ada yang mengirimkan ke saya fotonya itu, ada yang gambar real, ada yang gambar ini kalau nggak salah gambar dalam bentuk garis, gambar konstruksi ya, gambar garis gitu, gambar perseptik yang digunakan menggunakan alat bantu pensil atau pulpen. Itu tidak salah, cuman memang yang saya minta lebih ke arah gambar real ya, foto real gitu. Karena nanti kalau untuk gambar kerja yang sudah dikirimkan oleh kalian yang dalam bentuk gambar di bidang gambar kertas, itu tidak salah, tapi bukan itu. Maksud saya yang diminta kalian cari persepsi dulu tentang sudut pandang apa namanya gambar konstruksi itu, gambar persepsi itu, perspektif itu melalui gambar real. Nah, itu ya. Nah, itu yang akan menjadi topik bahasan kita di materi hari ini ya. Pada intinya kenapa kita mempelajari gambar perspektif ini? Satu, ada yang tahu nggak apa manfaatnya? Kan kemarin kita sebelumnya mempelajari tentang modifikasi. Kan intinya gini, materi utamanya sama. Temanya utamanya itu tentang modifikasi 2 dimensi. Kemudian di breakdown lagi, dipecah lagi. Ada teknik-teknik yang diajarkan di situ. Teknik akuarel, teknik plakat, aliran realis segala macam. Nah, ini adalah gambar perspektif adalah bagian dari materi dari tema modifikasi 2 dimensi. Kita belajar mempelajari gambar perspektif itu tujuannya adalah memudahkan pada saat kamu membuat denah, kamu membuat skala ukuran, kamu mengaplikasikan, misalnya gini, kalau yang suka gambar komik pasti akan tahu letak sudut pandang gambar-gambar capture komik atau apapun itu pasti tidak akan flat, tapi akan berbeda, ya kan? Gambar-gambar komik itu akan terlihat pemanfaatan penggunaan gambar perspektif di situ. Nah, itu maksud Bapak. Kemudian juga nanti ya akan dijelaskan di kegiatan nanti setelah ini di materi ulasannya akan terlihat jelas benang merahnya manfaat dari mempelajari gambar perspektif ini. Baik, ini Bapak akan menjelaskan, Bapak akan share screen sedikit nih bentar ya. Oke, nah ini. Mudah-mudahan tidak terkendala ya. Nah, ini kita masuk ke paparan di PPT-nya. Mungkin tidak akan terlalu berbeda jauh ya materi yang akan Bapak sampaikan di PPT ini dengan materi yang sudah kalian rangkum di minggu kemarin. Di kemarin itu saya lihat di GCR dari tugas yang rangkuman dan tugas foto itu bukan saya rasa ya, Bapak kira kalian sudah mulai tahap pemahaman di situ. Kenapa? Rangkuman-rangkuman yang sudah kalian kumpulkan pada saat Bapak periksa itu sudah sesuai ya. Karena memang kan materi yang didapatkan itu saat ini mudah ya kalian cari di Google tapi intinya pada dasarnya minimal dari materi yang sudah kalian ambil itu dari sumber media yang lain itu minimal ada satulah sedikit yang bisa diserap, dipahami. Seperti tadi dari paparan teman-teman kalian diwakili oleh Fatriana dan siapa tadi ya? Farhan ya? Siapa tadi? Saya lupa lagi. Itu sudah mewakili. Dengan jawaban-jawaban tadi itu sudah jelas, ternyata kalian sudah persepsi kalian sudah masuk ke ranah tujuan dari materi itu. Oke, ini ya saya akan share screen dulu, nanti Bapak akan jelaskan. Untuk pertemuan hari ini, Bapak minimal mengharapkan dari PPT yang Bapak tampilkan itu kita masuk ke poin pentingnya dulu lah gitu ya. Nah, ini mana ya? Bentar. Oke ya, sebentar.
Nah, ini. Oke, ya, setelah nih. Nah, ini ya, sudah terlihat belum di layar kalian? Mudah-mudahan bisa terlihat. Terlihat oleh kalian nggak? Kelihatan, Pak. Oke, baik. Nah, ini. Ada. Baik, kita coba ya. Kita lihat. Nah, ini. Nah, ini menggambar teknik. Nah, kita masuk ke materi ya. Mudah-mudahan ini internetnya tidak. Nah, ini. Oke. Kalau di sini dikatakan menggambar mistar. Menggambar mistar, menggambar perspektif, menggambar konstruktif itu sama. Ya, karena pada dasarnya di saat kita membuat satu pekerjaan yang bersifat menggunakan teknik konstruktif, itu kita membutuhkan media-media yang harus digunakan. Nah, kenapa di sini dikatakan menggambar mistar? Karena memang pada dasarnya proses menggambar konstruksi ini umumnya menggunakan media penggaris. Di sini dikatakan ada penggaris atau mistar, trackpen, rapido, jangka. Kalau untuk zaman sekarang, penerapan aplikasi menggambar konstruksi mungkin lebih simpel ya, tidak seperti zaman mungkin 10 tahun ke belakang atau zaman saya kuliah dulu. Itu komputer masih jarang. Nah, pada saat kita membuat gambar konstruksi ruang atau objek benda, itu kita masih menggunakan manual. Ya, makanya di sini, tapi tetap kalian harus tahu ya, di sini ada jangka, penggaris, trackpen. Kalau trackpen itu media gambar sama jenisnya, masuknya pensil, tapi dia mungkin kalian pernah melihat jenis pensilnya yang di ketrek itu ada dia isinya itu tipis gitu dan mudah patah. Itu namanya trackpen ya. Pensil tapi ukurannya itu sangat tipis gitu. Isinya ada satu tabung itu beberapa buah ya. Itu biasanya untuk menggambar konstruk menggunakan itu, tidak langsung menggunakan pensil yang seperti yang sekarang kita gunakan ya, misalnya 2B, 4B, B atau HB kan gitu. Kemudian selanjutnya ada rapido. Nah, rapido itu media gambar juga, dia pulpen yang khusus digunakan untuk menggambar konstruk. Biasanya rapido itu jenisnya seperti snowman, tapi dia lebih tipis ya. Dia tidak mudah terkena air, tidak mudah luntur gitu. Nah, kemudian sini dikatakan gambar mistar adalah suatu gambar baik berupa hiasan atau bangun geometris melalui konstruksi. Nah, seperti ini. Nah, penerapan yang gambar mistar seperti itu. Jadi pada saat nanti kalian ditugaskan membuat suatu gambar perspektif, media utama yang paling penting adalah penggaris dan pensil. Nanti dibantu untuk penebalannya menggunakan drawing pen ya. Kalau sekarang tuh yang mudah itu drawing pen. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ya, fungsi dan tujuan. Secara nggak langsung kita lihat ada di sini apa saja. Nah, tujuan dan fungsinya aja membuat hiasan berupa bangun-bangun geometris. Umumnya memang iya, memang gambar mistar atau menggaris atau perspektif ini digunakan untuk membuat gambar bangun-bangun geometris ya. Nah, biasanya penggunaannya gambar teknik ini digunakan di perkuliahan keilmuan di bidang teknik ataupun fakultas seni rupa desain, itu selalu menggunakan ini. Makanya kalian di SMA harus dikenalkan dengan materi gambar perspektif ini, supaya apa? Pada saat kalian pemanfaatannya baik itu di perkuliahan atau nanti kalian digunakan dalam keseharian, ini sangat berhubungan. Kenapa? Karena berhubungan dengan multidisiplin keilmuan lain, apa? Materi, ilmu, matematika, ya. Nah, kebetulan kan di sini kalian IPA nih, pasti kalian belajar tentang geometris, tentang koordinat. Nah, itu sangat berhubungan dengan gambar perspektif ini, karena berkaitan dengan penyekalaan dan penghitungan.
Kemudian yang kedua di sini. Nah, misalnya pemanfaatannya untuk menggambar konstruksi bangunan, rancangan furniture. Nah, kalau konstruksi bangunan berarti masuk ke gambar ruang. Kalau rancangan furniture berarti ke objek, misalnya membuat, misalnya sini, coba kalian buat produknya itu meja atau kursi, coba dibuat dalam bentuk gambar perspektif. Nah, ternyata dipakai di situ. Kemudian rancang mesin, biasanya teknik mesin juga menggunakan ini. Ya. Oke, selanjutnya, nah ini gambar penjelasan dari wujud suatu benda. Betul. Kadang, nah itu tadi betul apa yang dikatakan tadi oleh teman kalian. Kadang gambar wujud itu pada saat apa yang kita lihat dituangkan ke dalam apa namanya, ke dalam bentuk gambar, bidang gambar itu sama seperti aslinya karena penyekalan tadi pada saat kita ingin memindahkan apa yang kita lihat ke dalam bentuk gambar di bidang kertas atau apapun, di situ kita belajar untuk penyekalaan. Berapa ukuran aslinya, berapa titik tangkap mata kita dipindahkan ke dalam kertas itu sendiri. Kurang lebih itu. Oke, nah kita selanjutnya. Baik, nah ini medianya ya sudah jelas ya. Kertas, mistar, pensil, dan jangka. Kertas juga macam-macam. Kalau di standarisasi di jurusan teknik dan seni rupa desain biasanya menggunakan kertas khusus, namanya kertas kalkir ya. Namanya kertas kalkir. Mungkin kalian pernah mendengar. Kalau kita sebagai tingkatan SMA, kita gunakan biasa saja menggunakan kertas gambar ya, misalnya HVS ukuran A3 atau menggunakan kertas gambar ya seperti itu. Kemudian, nah ini ya ukuran, nah itu untuk ukuran ada A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Semakin A0 itu berarti ukurannya paling luas, paling besar, bukan luas tapi paling besar. Ukurannya itu dia tidak terhingga, atau bisa jadi A0 itu kurang lebihnya sebesar papan tulis atau sebesar ukuran triplex ya, 2 meter kali berapa meter kan itu. Kalau yang kita umumnya gunakan kan rata-rata A3 ya, A3 atau A4. A4 itu sebesar kertas HVS, A3 berarti 2 kali HVS. Dan ada lagi yang paling terkecil itu A7. Tapi kita jarang menggunakan A7, tapi biasanya umumnya menggunakan A3 atau A2. Itu. Kemudian ada mistar, nah ini penggaris ya. Penggaris yang digunakan juga ada penggaris ukuran ya, ada derajatnya. Mungkin kalian pernah melihat penggaris yang setengah lingkaran, itu 40 derajat, 30, 60. Karena memang nanti dibutuhkan dimensi-dimensi menggunakan ukuran-ukuran derajat tadi. Oke. Kemudian pensil, nah ini Bapak sudah jelaskan tadi ya, ada H, 2H, dan lain-lain. Rapido atau drawing pen yang digunakan 0,1 mili sampai 1,2. Tapi tergantung. Besaran milinya itu tergantung kebutuhan. Kalau untuk outline biasanya dia menggunakan ukuran tebal. Tapi kalau untuk notasi itu biasanya untuk yang ada angka-angkanya tuh. Misalnya ada gambar persegi 4, ukurannya 4 kali 4. Nah, ditulis untuk angka 4 itu istilahnya notasi ya. Itu menggunakan ukuran 0,1. Tapi kalau untuk outline si objeknya, bendanya itu biasanya menggunakan 1,2 atau 3 seperti itu. Ya, baik. Selanjutnya jangka. Nah, ini jangka digunakan untuk gambar-gambar geometris. Oke. Nah, kemudian nah ini sebentar ya. Baik. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah proyeksi atau gambar perspektif ortogonal dan gambar perspektif sentral atau isometri ya. Kita langsung saja. Nah, nanti setelah ini akan Bapak tampilkan video ya untuk lebih jelasnya nanti apa sih proyeksi itu seperti apa. Kemudian ortogonal itu seperti apa. Nah, ini proyeksi ortogonal. Proyeksi ortogonal itu ada 2 ya. Ada cara Eropa dan cara Amerika. Nah, seperti ini. Ini kita sambil saya jelaskan, ini saya stop share dulu ya. Oke. Bentar. Mohon maaf, ini sinyal Bapak sedikit terganggu.
Masih terdengar suara Bapak ya? Oke, Masih. oke, terima kasih. Nah, sebentar ya. Nah, ini di depan Bapak ada objek nih. Mudah-mudahan terlihat oleh kalian. Nah, ya. Ada objek benda kubus ya, sama sisi. Anggaplah ini ukurannya 4 kali 4 kali 4, 4 kali 4 ya. Panjang, kalau ini kan 3 dimensi ya, berarti volume. Panjang kali lebar kali tinggi, berarti 4 kali 4 kali 4. Nah, kalau di ortogonal, dia menggambarkan, tadi kan Bapak katakan ada ortogonal cara Amerika dan Eropa. Nanti akan dibedakan. Nah, gambar ortogonal itu adalah gambar yang dipecah. Jadi gambar tadi dilihat dari sisi atas, bawah, kanan, kiri, belakang. Ya, kalau objeknya utuh seperti ini, kalau ortogonalnya seperti apa? Berarti seperti ini. Teman-teman terlihat ya, jelas ya, yang Bapak ini saya tampilkan jelas gambarnya. Ini objeknya. Jelas, Pak. Oke. Nah, ini tadi saya ambil contoh objeknya kotak. Nah, kalau di ortogonal Amerika, nah ini seperti ini. Di saya pecah bangunnya tadi kan kotak nih. Ini ya. Nah, ini kotak nih. Nah, kalau di ortogonal tuh berarti dia dipecah. Kalau kalian belajar matematika pasti diajarkan gitu. Nah, di sini mudah-mudahan terlihat. Ya, ada berapa nih? Sisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul? Nah, kalau di Amerika, kalau teknik Amerika, ortogonal Amerika, gambarnya itu kalau gambar kotak ini dalam bentuk gambar perspektif, dia harus dibuat seperti ini. Tampak atas di atas sesuai dengan mata kita, tampak kiri ini ya, tampak muka yang ini atau tampak depan ya, ini tampak bawah, ini sisi tampak kanan, dan di belakang ya, lihat ya. Jadi ini ibaratkan kalau objek itu dipecah, nanti kalian akan diminta untuk membuat gambar ortogonal ini ortogonal seperti ini. Nah, ini kalau diutuhkan kan seperti ini kotak. Tapi pada saat kita membuat gambar ortogonal, berarti membuat gambar pecah seperti ini. Ada yang pernah belum melihat gambar perspektif ortogonal? Atau yang rangkuman kemarin itu ada nggak di situ penjelasannya? Ada? Pernah? Halo? Terdengar suara Bapak? Anak-anakku terdengar suara Bapak nggak? Oke. Ini Amerika ya. Oke, ini Amerika. Berarti gambarnya nanti seperti ini. Jadi objek ini dipecah menjadi seperti ini. Nah, ini Amerika. Nah, apa bedanya dengan Eropa? Nah, kalau Eropa seperti ini. Ya. Bedanya adalah sisi atas dan bawahnya. Kalau tadi di Amerika, atasnya itu di atas. Bawahnya di bawah. Tapi kalau Eropa, tampak bawah justru di sini. Di atas. Dan bawah menjadi atas. Ya. Sisi kanan tetap dibalik ya. Kalau kanan dia ada di sini, kalau kiri dia ada di sini. Belakang tetap sama. Nah, ini. Ini kalau kita, ini masih mudah ya. Ini kalau bentuknya kotak dan sama sisi semua. Bagaimana kalau misalnya kita membuat bangunnya seperti apa ya? Oh, ini contoh begini. Ini ada penghapus. Penghapus yang kita analogikan, ini posisi depan, ya. Ini posisi depan. Ini posisi atas. Ini posisi bawah. Ini posisi kanan. Ini posisi kiri. Ini posisi belakang. Nah, pada saat kalian diminta untuk buat gambar ortogonal, memunculkan semua sisi, kalau tadi kotak itu mudah karena sama bentuknya, kanan, kiri, atas, bawah, pasti sama kan? Betul nggak? Nah, tapi bagaimana dengan objek seperti ini? Yang tidak sama, bahkan dia ada gelembung, ada bentuk cembung gitu ya. Kemudian tampak depan, ini depan dengan belakang pasti berbeda. Ya, kalau depan si bolongnya, si konturnya tadi akan berbeda dengan yang belakang.
Apalagi kalau kalian diminta misalnya menggambar sisi yang bawah. Betul ya? Itu tingkatannya berarti lebih susah kan gitu. Tapi nggak apa-apa, jangan khawatir. Kita kan belajar mencoba untuk yang dasar dulu. Gitu. Itu terkait dengan ortogonal. Oke, kita lanjutkan lagi. Nggak apa-apa ya, ini Bapak sambil menjelaskan PowerPoint sambil share screen. Ini Bapak share screen tidak akan semua dijelaskan ya, tapi pada dasarnya Bapak ambil inti-intinya saja. Nah, seperti ini ya. Sudah terlihat ya share screen-nya ya? Oke. Mudah-mudahan nih sinyalnya tidak lemah. Oke, baik. Nah, di sini. Nah, ini seperti ini ya. Tadi itu gambarnya seperti itu. Anggaplah itu kotak dipecah seperti itu. Oke, itu Eropa. Nah, ini sama ya, paralel juga sama. Nah, proyeksi Eropa dengan proyeksi Amerika. Nah, seperti itu. Ini sama. Oke. Nah, ini. Kemudian proyeksi isometri. Isometri itu berarti kita sudah mulai menggunakan penggaris penggaris apa ya istilahnya, penggaris busur ya. Bukan busur, bukan jangka ya, tapi penggaris yang ada derajatnya. Makanya tadi Bapak katakan di awal, kebutuhan yang dibutuhkan medianya satu, pensil, kertas, dan jangka juga penggaris. Tapi penggarisnya apa? Penggaris yang ada derajatnya. Mungkin kalian pernah melihat yang setengah lingkaran itu ada derajat 0 sampai 180. Nah, di sini kita sudah mulai penggunaan derajat. Kenapa? Karena isometri sudut pandangnya akan berbeda dengan tadi ortogonal gitu. Nah, ini skalanya 1:1. Bagaimana? Nah, ini. Nah, seperti ini. Jadi, ibaratnya kotak tadi yang Bapak pegang tadi, kalau dilihat melalui sudut pandang isometri, dia akan seperti ini. Jadi, tidak flat dari depan, tetapi dilihatnya seperti ini. Nah, sudut sudah jelas, ada ketentuan di situ. Yang dikatakan tadi, di sini dikatakan ya, 1:1:1:1. Berarti masih sama. Dia ukurannya sama. Berarti dia bermain di sudut kanan dan sudut kiri. Berarti ini ya. Tapi ukuran perbandingan sama. Misalnya ini 4. Ya, ini kan kita bermain dengan X, Y, Z ya. Kalau di koordinat. X-nya ini, yang ini 1:1. Berarti kalau dia ukuran 4, berarti 4. Yang tegak lurus 4, dia 4. Yang sebelah kiri 4, dia 4. Karena dia menggunakan perbandingan 1:1:1 dengan sudut 30 derajat. Hasilnya seperti ini. Ya. Jadi akan terlihat seperti ini. Kemudian selanjutnya, nah, kalau di metri itu 2:2:2:2:1. Berarti kita lihat seperti apa. Nah, seperti ini. Anak-anak terlihat ya di situ? Nah, terlihat nak gambarnya di layar? Halo? Halo? Terlihat? Kelihatan, Pak. Oke, sudah ada gambar di metri ya. Kita masuk di metri ya. Nah, kalau di metri berarti dia sudut pandangnya 1:1:1. Nah, yang sebelah kiri itu ukurannya masih di metri itu dia 1:1:1. Berarti sudah terlihat kah anak-anak? Terlihat ya? Anak-anakku, terlihat? Iya, aku enggak, Pak. Belum? Belum, Pak. Oke, sebentar. Baik, sebentar. Oke, sebentar. Mohon maaf nih. Saya lanjutkan kembali ya. Mudah-mudahan dikasih kelancaran. Baik, sebentar. Oke. Ya, kita mulai lagi. Baik. Baik, sales. Nah, ini. Kita tadi sampai di
Bentar ya, kita tadi sudah sampai di Dimitri. Nah ini, yang selanjutnya adalah ada proyeksi. Bentar. Oke. Aksonometri ya. Aksonometri itu di sini perbandingannya adalah kita coba lagi tadi. Nah ini. Ya, perbandingan 5/6, 1, dan 2/3. Di sini maksudnya 5/6 itu berarti sudah paham tadi ya. Untuk sisi garis sisi sebelah kirinya itu dia 5/6 dari ukuran satunya. Misalnya 4, berarti 5/6 dari 4 cm berarti berapa. Kemudian untuk yang ukuran garis tegaknya tetap 1, yang kanannya, sisi kanannya 2/3. Dari trimetri seperti ini. Jadi akan berbeda tiap-tiap tampak gambarnya seperti itu. Nah ini kita di proyeksi sentral atau kalau sentral ini dia menggunakan titik pandangnya itu 1 ya, 1 titik pandang atau 1 titik hilang. Kemarin mungkin bisa dilihat. Nah ini seperti ini. Nah ini ya. Oke, nah seperti ini. Di sini ada objek yang dilihat dari sentral atau terpusat. Ini titiknya di sini. Melihatnya seperti ini. Nah, kalau ini sudah masuk ke ranah 3 dimensi. Kenapa? Dia menggunakan 2 titik hilang. Apa sih dimaksud dengan 2 titik hilang? Yaitu 2 sudut pandang yang titik lihatnya paling terjauh. Ini anggaplah ini A, ini B. Ya, ini seperti ini. A dan B seperti ini. Nah, ini. Gambar 3 dimensinya seperti ini. Kemudian ada, ya, maaf, ini terpotong. Nah ini. Nah, ini ya. Ya nanti Bapak akan tampilkan dalam sebuah video ya, nanti akan lebih jelas di situ terkait dengan apa itu 1 titik hilang, 2 titik hilang, dan 3 titik hilang serta jenisnya seperti apa. Nanti akan berkaitan dengan tugas yang sudah kalian kumpulkan, yaitu foto-foto ruang dan objek pada tadi ya. Baik. Di sini Bapak akan share video. Nah, mudah-mudahan terlihat ya. Oke. Sudah terlihatkah anak-anak? Halo? Sudah, Pak. Belum, Pak. Hah? Ya, aku Yang- belum. Di kamu belum ya. Oke. Jaringan biasanya terkendala oleh jaringan. Yang lainnya bisa terlihat ya? Sebelum Bapak putar ini. Lihat, Pak. Oke, berarti Iya. memang tidak Pak. berarti tidak semua, tapi mudah-mudahan karena biasanya faktor jaringan. Nah, ini akan Bapak setel ya, video sekitar 6 menit. Mudah-mudahan ada pencerahan di sini. Nah, oke. Kita lihat seperti apa gambar perspektif. Nah ini gambar perspektif yang seperti contoh gambar atau foto yang sudah kalian kirimkan. Oke, coba kita lihat dulu sebentar ya. Kita balik lagi ke sini. Sambil Bapak mungkin nanti akan ikat dan di-share penjelasan sedikit.
Ini adalah jenis perspektif menggunakan satu titik hilang terpusat. Berarti titik utama itu sudut pandang itu di sini. Ya, terjauh ini. Dia akan menarik garis. Nah, ini. Berarti dalam unsur seni rupa itu apa yang terpakai di sini? Acuannya. Yaitu dimensi atau ruang. Nah, ini. Ya, titik satu garis ini menjadi acuannya sehingga membentuk ruang di sini. Kalian bisa lihat ini rel ya. Dari titik yang paling jauh, ini ibaratnya satu titik hilang yang tidak terlihat ya. Jadi objeknya itu dilihat dari jauh. Nah, seperti ini. Nah, ini satu titik hilang. Oke, lanjutkan. Pandangan. Betul apa yang dikatakan tadi oleh temannya di awal kita kegiatan tadi, bahwa gambar tadi itu seperti real ditambah bayang-bayang. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, fokus penggunaan gambar perspektif ini digunakan untuk tadi ya, gambar furniture, gambar ruang, interior, eksterior, dan lain-lain. Sesuai dengan apa yang kita lihat, semakin jauh objek yang kita lihat, semakin jauh titik hilang tersebut. Nah, ada 3 posisi sudut pandang. Nah, ini yang paling penting nih. Ini setelah ini mudah-mudahan kalian ada berjalan di sini. Di sini ada 3 tahapan atau 3 sudut pandang. 1 low angle, 2 level angle, 3 high angle. Nah, itu istilah-istilah tadi itu seperti apa sih low angle, level angle, dan high angle. Nah, akan dilihat di sini. Yang pertama apa nih? Oke, low angle. Berarti melihat apa ya? Kita melihat posisi objek itu ada di atas kita. Coba kita lihat siapa di sini. Oh, nanti penjelasannya. Nah, kalau level angle itu pada saat kita berdiri atau duduk atau sejajar. High angle ada posisi di mana kita posisi lebih tinggi, di mata burung. Jadi kita melihat benda itu, objek itu ada di bawah. Coba kita lihat. Di sini refleksinya seperti apa? Nah, ini ya. Yang di atas itu untuk menunjukkan low angle, berarti dia ibaratnya kita melihat itu sambil mendongak ke atas, berarti objek itu ada di atas. Sedangkan nah ini berarti sisi bawah itu terlihat ya. Nah, ini kamera. Nah, ini kita masuk ke level angle, jajar. Nah, yang terlihat atau apa? Bagian depan atau samping? Nah, bisa dibedakan kan berarti. Nah, kalau high angle posisi dari atas, berarti posisi atas yang terlihat. Nah, seperti itu. Nah, sekarang macam-macam gambar perspektifnya. Nah, satu titik lenyap atau satu titik hilang. Tadi yang sudah dijelaskan di awal. Ya. Nah, itu. Seperti apa? Nah, ini ya seperti yang tadi Bapak jelaskan. Hilang seperti ini. Nah, ini satu titik hilang. Ini satu titik hilang. Biasanya digunakan untuk di objek interior, ruangan, atau misalnya di animasi. Ya, gambar-gambar animasi itu. Nah, ini 2 titik hilang. 2 titik hilang itu berarti apa? Biasanya menggunakan 2 titik hilang yang terlalu berjauhan, kanan dan kiri.
yang kalian kirimkan itu ada dari bagian dari tadi 1 titik hilang, 2 titik hilang, bahkan nanti ada 3 titik hilang sudut pandang. Nah, ini yang terakhir. Perspektif 3 titik hilang atau 3 titik lenyap. Nah, berarti 1 titik hilang, 2 titik hilang, 3 titik hilang itu ternyata berkaitan dengan sudut pandang kita ya tadi, low angle, level angle, kemudian high angle. Nah, kalau 3 titik hilang digunakan untuk apa tadi? Mata uang atau level angle, high angle. Nah, ya. Memang terlihat sepertinya lebih rumit. Semakin banyak titik hilang yang digunakan, memang kelihatan lebih rumit. Tapi kalau kita nanti akan terbiasa menerapkan itu tadi, mudah-mudahan kita akan bisa membuat objek-objek yang lain gitu. Baik, ini ya yang video yang bagian dari pembelajaran untuk objek-objek tadi. Jadi pada dasarnya di gambar perspektif ini kita diminta untuk memahami bahwa untuk memindahkan suatu objek atau ruang yang kita lihat itu ada 3 posisi, yaitu tadi. Mungkin ada yang mau bantu Bapak, masih ingat tadi apa di penjelasannya? Oh iya, boleh dinyalakan kameranya, on cam dong, ininya kameranya, biar ada interaksi. Oke, siapa yang mau bantu nih? Muhammad Aditya, mana Muhammad Aditya? Muhammad Aditya, terdengar suara Bapak? Ya, dengan Pak. Oke. Oke, Muhammad Aditya ya, panggil Aditya aja ya. Aditya, dari video atau penjelasan yang sudah Bapak jelaskan tadi, apa menurut Aditya? Perspektif itu seperti apa sih, Adit? Perspektif itu jadi seperti pandangan yang secara langsung kita lihat gitu. Oke, berarti sudut pandang yang kita lihat dengan tadi ya 3 posisi ya, Adit ya. Apa aja nih tadi Betul. posisinya? Posisi high level, kemudian apa? High angle, kemudian apa lagi? Satu lagi. Pertama high angle. Kalau high angle itu apa? Atau siapa yang membantu Bapak nih? Ratu nih, Ratu mana Ratu? Terlihat nih Ratu. Ratu? Ada Ratu? Bisa terdengar suara Bapak? Ya, bisa. Oke. Nah, tadi kan ada tiga sudut pandang ya. Kita kan di sini perspektif berarti kita bermain dengan sudut pandang. Ada 3 tuh. 1 high angle, jadi sudut pandang mata elang. Kedua level angle, berarti sudut pandangnya sejajar pada saat kita berdiri atau jongkok atau duduk. Yang ketiga apa tadi? Low angle ya. Low angle atau berkaitan dengan baik. Ya. Baik, Bapak lanjutkan lagi. Ini sedikit lagi ya waktunya. Kita juga manfaatkan waktu. Nah, tadi yang Bapak sebutkan tadi ada 3. Berarti pada dasarnya mempelajari gambar perspektif ini berarti kita mencoba untuk memindahkan objek pandangan yang kita lihat, baik objek ruang, struktur, bidang, ataupun objek benda ke dalam bentuk bidang gambar. Dengan berpatokan ada 1. Dia memiliki sudut pandang 3. Sudut pandang mata elang atau high angle, level angle, dan low angle. Itu bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan pada saat kita melihat sudut objek itu seperti apa. Dari atas kah, dari sejajar kah, atau dari bawah. Itu ya. Kemudian yang ketiga, untuk bukan yang ketiga, maksud Bapak untuk acuan atau prinsip dalam membuat gambar perspektif itu apa? Prinsipnya dasarnya adalah bahwa setiap kita pada saat memindahkan objek yang kita lihat ke dalam bidang gambar itu tidak terlepas dari perspektif atau sudut pandang dari mata kita melihat gitu objek itu ya. Itu untuk penerapannya sudah jelas dikatakan tadi di awal bahwa
Penerapan bisa digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan, misalnya tadi untuk perancangan bangun, ruang, objek, furniture, dan lain-lain. Interior, eksterior, seperti itu. Nah, sebelum Bapak tutup untuk kegiatan hari ini, untuk PJJ hari ini, ya, mohon maaf kalau di awal tadi banyak terkendala teknis, ya, 3 kali nih kita sudah terkendala teknis. Nah, kesimpulannya adalah, sebelum nanti akan Bapak berikan tugas setelah ini, kesimpulan bahwa apa yang kalian lihat, objek apapun yang kalian lihat, pada saat kalian mencoba untuk memindahkan dalam bentuk bidang gambar ya, ataupun sesuai dengan gambar teknik tadi, acuannya jelas, skala, ukuran, dan lain-lain itu sangat penting. Jangan lupa unsur dan prinsip seni rupa desain tetap digunakan. Kalau di gambar perspektif ini yang ditekankan adalah unsur dimensi atau ruang. Ingat itu ya, dimensi atau ruang. Karena memang di situ ditekankan dalam sudut pandang adalah dimensi atau ruang. Tidak bisa kita membuat suatu acuan gambar konstruk khususnya, kita hanya bermain dengan ukuran tapi tidak dengan skala dan lain-lain atau dimensi atau ruang. Nah, itu ya. Baik. Nah, akhir kata dalam materi yang Bapak sudah sampaikan tadi, Bapak minta nanti setelah ini kalian lihat di GCR kalian ada bentuk penugasan di situ. Apa? Nah, mudah-mudahan terlihat ya oleh kalian ya. Tadi kalian sudah jelaskan oleh Bapak untuk objek kotak. Objek kotak tadi ya. Nah, sekarang Bapak akan meminta kalian mencoba membuat gambar perspektif ortogonal dulu ya, ortogonal, nanti akan dilanjutkan dengan gambar isometrinya. Untuk ortogonalnya, coba kalian boleh ya membuat gambar ortogonal dua bidang ini. Jadi penggabungan antara kotak, kubus dengan ini apa nih? Limas ya, segitiga ya, untuk bangun segitiga. Nah, kalian buat nanti kita coba dengan menggunakan ortogonal. Berarti kalau ortogonal apa tadi? Boleh menggunakan, atau kita tetapkan saja gunakan ortogonal Amerika, karena umumnya kalau di Asia dan Eropa umumnya yang digunakan adalah ortogonal Amerika. Jadi sudut pandangnya jelas, atas memang di atas, bawah-bawah, kanan-kanan, kiri, belakang, bawah, itu sudah jelas. Tapi kalau Eropa memang hanya digunakan di Eropa. Jadi tidak umum. Tapi kalau ortogonal Amerika digunakan di hampir seluruh dunia menggunakan untuk penggunaan gambar teknik itu menggunakan ortogonal Amerika. Nah, yang diminta adalah kalian membuat gambar ortogonal Amerika, ukuran, nah, ini 4 ya, masing-masing sisinya 4. Kalau ini 4, sama juga 4, cuman bedanya ini bentuk segitiga. Ukuran sama dengan kubus, hanya nanti kalian ukur. Kalau untuk di setengahnya berarti berapa nih segitiga ini, kan gitu. Ya, kalian coba pindahkan ke dalam bentuk bidang gambar di ukuran A3 ya, gambar A3, buat tampak atas, bawah, kiri, kanan, belakang sesuai dengan ortogonal Amerika. Itu dulu kalian coba, ya. Untuk penugasan sudah ada di GCR, nanti akan kalian lihat setelah pembelajaran hari ini. Itu saja sebelum Bapak akhiri. Ada yang mau ditanyakan oleh kalian anak-anakku? Mudah-mudahan sedikit paham ya dari paparan yang Bapak jelaskan dan video. Nah, video tadi juga nanti akan Bapak share juga di link GCR. Ya, gimana? Ada pertanyaan sebelum Bapak akhiri terkait materi hari ini? Halo anak-anak? IPA 5, sudah pahamkah? Farhan, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ada. Yang lainnya bagaimana? Ada kesulitankah dengan materi ini? Memang kalau untuk materi ini sedikit butuh konsentrasi ya, dibanding kita misalnya seperti kemarin, praktek untuk teknik akuarel. Itu mungkin dengan video yang Bapak sematkan juga sudah mulai paham, karena dari hasil-hasil review kemarin, yang penilaian untuk teknik akuarel rata-rata sudah paham. Nah, mudah-mudahan di materi ini, mudah-mudahan kalian juga
memahami ya atau mengerti. Kalau ada kesulitan atau kendala, boleh kalian kita diskusikan di WA ya. Seperti itu. Baik, adakah yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Bapak ucapkan terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf sekali lagi, ini mungkin karena kendala teknis, kita 3 kali ya teknis nih. Terkait dengan sinyal, terkait dengan kendala gadgetnya. Ini Bapak juga laptopnya juga mungkin lama, jadi sedikit ngehang, nge-lag seperti itu. Tapi mohon maaf. Ya mudah-mudahan kendala tadi tidak mengurangi porsi dari materi yang Bapak sampaikan ya. Terima kasih juga, kebetulan di sini ada Pak Didin. Pak Didin, saya terima kasih sudah bergabung di Zoom ini Pak Didin ya. Sudah sudah ikut pembelajaran dengan kami dengan kelas MIPA 5. MIPA 5 juga Bapak apresiasi dengan kalian sudah mengikuti hari ini, walaupun tadi ada kendala segala macam, tapi tetap kalian tetap fokus di pembelajaran hari ini. Baik anak-anakku, sekian untuk pembelajaran hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Semoga nanti untuk pertemuan selanjutnya ini tetap dengan materi yang sama ya, hanya kita breakdown saja nanti untuk tugas dan materinya, kita pembahasan ada yang lebih lanjut lagi. Seperti itu. Baik anak-anakku, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Kehadirannya. Baik. Silakan kalian untuk melanjutkan pembelajaran selanjutnya ya. Baik. Baik, Pak. Ya.